Selamat siang, berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Enricus Franciscus Sebri, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Adunara Barat, Kabupaten Flores Timur. Saya masih ditemani oleh Ibu Elizabeth Sabusogen sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat siang Ibu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat siang Pak, kabar saya sangat baik. Baik Ibu, pada percakapan observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada percakapan pasca observasi ini, Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, Bu? Terima kasih Pak. Perasaan saya terkait dengan kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan pada hari Rabu kemarin itu saya cukup puas karena pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan rencana awal, walaupun ada kendala di bagian penutup pembelajaran. Nah, secara keseluruhan itu sudah memuaskan. Pembelajarannya benar-benar berpusat pada siswa, anak-anak aktif dalam menyelesaikan tugas. Mereka aktif mengerjakan mind mappingnya. Dalam diskusi juga mereka aktif memberikan pertanyaan, berargumentasi, mempertahankan jawaban mereka punya. Jadi pembelajaran kemarin sudah cukup luar biasa. Baik Ibu, jadi Ibu sudah menggambarkan terkait dengan perasaan Ibu ketika selesai pembelajaran kemarinnya, bahwa Ibu merasa senang, merasa puas bahwa pelaksanaan pembelajarannya sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan. Baik Ibu bisa menceritakan kembali terkait dengan area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya pada pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Terima kasih Pak. Area pengembangan sesuai dengan rencana awal waktu itu, area pengembangan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran saat observasi kemarin, untuk pengetahuan dan keterampilan ini sudah dilaksanakan. Nah, bagaimana dengan langkah-langkah dalam menilai pengetahuan dan keterampilan anak-anak? Yang pertama terkait dengan pengetahuan. Untuk pengetahuan itu ada dua, yaitu melalui penilaian diskusi kelompok dan kuis setelah pembelajaran. Nah, dalam diskusi kelompok itu yang menjadi fokus penilaian adalah hasil pekerjaan anak-anak, ketepatan mereka dalam menjawab. Di sini yang dinilai adalah menjawab dalam mind mapping dan menjawab atau berargumentasi ketika ada pertanyaan dari teman-teman. Terus yang kedua adalah kuis online. Jadi pemanfaatan IT dalam perencanaan menggunakan HP. Tapi kemudian karena listriknya padam, masih ada pilihan lain, yaitu melakukan tes lisan. Nah, dalam proses tes lisan ini ternyata anak-anak dengan gesit dan bisa menjawab pertanyaan dari saya dengan tepat. Artinya kemampuan mereka dalam memahami materi, menganalisis materi itu sudah sangat bagus. Mereka mengikuti proses pembelajarannya dengan baik. Mereka cukup cermat, cukup teliti sehingga bisa menjawab pertanyaan dari saya dengan jawaban yang tepat dan memuaskan. Itu yang pertama terkait dengan pengetahuan. Terus yang kedua berkaitan dengan keterampilan. Nah,
untuk keterampilan ini yang dinilai sesuai dengan rencana awal adalah keterampilan dalam membuat mind mapping. Dalam penilaian mind mapping ini ada dua aspek yang dinilai, yaitu materi dan desain mind mapping. Nah, materi ini adalah pemilihan kata kunci. Jadi kita harus paham dulu mind mapping itu seperti apa. Inti dari mind mapping di sini adalah anak-anak harus bisa memetakan materi atau masalah yang mereka selesaikan tadi dengan, jadi harus bisa bukan mendeskripsikan, tapi harus bisa memilih sebuah kata kunci dari jawaban permasalahan mereka. Kata kuncinya apa? Setelah itu baru mereka petakan, mereka jabarkan ke dalam sub-subnya. Nah, jadi aspek penilaian materi itu adalah pemilihan kata kunci yang tepat, kemudian kompleksitas materi, dan ketepatan menghubungkan setiap cabang dari sub ke kata kunci tadi. Terus yang kedua itu berkaitan dengan desain mind mapping. Nah, desain mind mapping di sini yang dinilai adalah kreatif. Mereka kreatif menggunakan ragam pola dengan warna dan hiasan-hiasan yang menarik supaya hasil kerja mereka itu terlihat menarik dan dapat menarik minat mereka untuk membaca atau belajar lebih jauh lagi tentang masalah tersebut. Baik Ibu, luar biasa sekali terkait dengan area pengembangan yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan observasi kemarin. Jadi tadi saya ambil beberapa poin area pengembangan yang tadi Ibu sudah jelaskan, mulai dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilannya. Jadi pada aspek pengetahuan tadi itu Ibu melihat terkait dengan bagaimana pemahaman anak terkait dengan materi yang dipelajari itu, mulai dari diskusi kelompok, lalu bagaimana ketepatan anak dalam menjawab pertanyaan, lalu sampai pada kuis yang Ibu berikan, walaupun kemarin karena kendala pada listrik sehingga Ibu menanyakan secara lisan kepada anak-anak. Tapi sebenarnya harus dilakukan dengan menggunakan aplikasi KUD. Tetapi saya melihat bahwa yang Ibu memberikan pertanyaan kepada anak-anak pada akhir pembelajaran itu juga anak-anak memberi respon yang bagus ya, bisa menjawab pertanyaan itu dengan sempurna. Lalu pada aspek keterampilan itu tadi Ibu sudah jelaskan luar biasa sekali. Ibu melihat dari beberapa poin terkait dengan bagaimana anak membuat mind mapping dalam kelompok diskusi masing-masing. Sehingga dalam mind mapping itu yang tadi Ibu tekankan terkait dengan materinya, lalu yang kedua terkait dengan desainnya, lalu pada materi terkait dengan pemilihan kata kunci, lalu terkait dengan kompleksitas materinya. Dan anak-anak sudah terampil sekali ya, sudah terampil sekali dalam membuat mind mapping ya, dari bagaimana dia mempelajari materi-materi, membaca materi, lalu menuliskan terkait dengan konsep-konsep penting apa saja yang dipelajari itu, lalu dibuat atau didesain sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu karya yang bagus ya. Anak-anak bisa menempel kertas-kertas yang memang bisa dibuat dalam bentuk seperti pohon. Kemarin sudah saya perhatikan itu dalam kelompok. Anak-anak sangat terampil sekali. Lalu sampai pada keterampilan mereka dalam diskusi, keterampilan mereka dalam berkomunikasi dengan teman, sampai pada keterampilan mereka untuk mempresentasikan hasil. Itu juga sangat luar biasa sekali Bu. Lalu saya juga memberi apresiasi kepada Ibu terkait dengan pembelajaran kemarin. Kalau terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah nampak gitu ya. Daripada pembelajaran diferensiasi terkait dengan pemenuhan kebutuhan belajar anak, itu meliputi ada 3 bagian. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan terakhir ada diferensiasi produk ya. Jadi itu juga sudah Ibu lakukan pada proses pembelajaran kemarin ya, dari konten terkait dengan materi-materi yang berbeda dalam setiap kelompok dengan gaya belajar mereka yang berbeda-beda. Lalu pada diferensiasi prosesnya itu terkait dengan proses pembelajaran Ibu sudah lakukan, sampai pada diferensiasi produk, anak-anak menghasilkan suatu hasil karya yang bagus, yaitu mind mapping ya, yang dibuat seperti dalam bentuk poster ya Ibu. Bagus sekali terkait dengan pembelajaran kemarin. Lalu
menurut Ibu sejauh mana yang Ibu sudah sampaikan tadi terkait dengan area pengembangan, apakah itu sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak, Ibu? Area pengembangan secara keseluruhan sudah sangat berhasil, walaupun ada kendala tadi soal kuis, tapi masih ada pilihan lainnya melalui tes lisan di situ. Oke, bagus sekali ya. Jadi tadi hanya apa ya, kata Bapak terkait dengan pemadaman listrik tadi ya, sehingga pelaksanaan kuis yang menggunakan aplikasi tidak berjalan. Tapi Ibu sudah mengatasinya dengan memberikan pertanyaan lisan. Oke, baik sekali Bu. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan pada pembelajaran kemarin, bagaimana dengan rencana tindak lanjut Ibu ke depannya seperti apa? Kekurangan terkait dengan pembelajaran kemarin itu yang pertama sudah jelas sekali, pasti kekurangannya adalah karena tidak menggunakan aplikasi, takut tidak berjalan sesuai dengan rencana. Jadi harapan saya atau tindak lanjut dari saya itu adalah akan melaksanakan itu pada hari Rabu ini, pertemuan berikutnya. Jadi ini sebagai kalau di pembelajaran kemarin kan kuis ini untuk menguji pemahaman siswa di akhir pembelajaran, mengetes kemampuan mereka tadi. Nah, kalau di tindak lanjutnya nanti di hari Rabu ini tetap menggunakan kuis ini, tetapi sebagai pemahaman prasyarat awal siswa punya, karena materinya masih ada kaitan. Ya, baik Ibu. Jadi itu terkait dengan rencana tindak lanjut Ibu terkait dengan kekurangan kemarin pada saat pelaksanaan observasi. Lalu terkait dengan media-media pembelajaran yang Ibu lakukan, apakah selanjutnya itu Ibu bisa menggunakan media yang lebih bervariasi lagi atau bagaimana? Terima kasih Pak. Terkait dengan media, jelas pasti saya tidak boleh berpatokan pada satu media saja. Misalnya kalau kemarin sudah dengan metode mind mapping, terus medianya menggunakan kertas buffalo, ada lagi spidol berwarna, kertas berwarna lainnya. Di pembelajaran selanjutnya itu supaya anak jangan jenuh, sebaiknya harus menggunakan media yang lain, dan ini juga sesuai dengan permintaan dari anak-anak sendiri bahwa supaya pembelajarannya tidak membosankan, mereka tetap antusias dalam mengikuti pembelajaran, kita harus menggunakan beragam media, beragam metode untuk menarik minat belajar mereka. Baik Ibu, jadi terkait dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, hal yang menarik tadi itu juga merupakan permintaan dari anak ya terkait dengan media pembelajaran. Bagaimana ketika ada anak yang seperti itu, kita harus memenuhi kebutuhan belajar mereka ya, sehingga selanjutnya juga kita harus melakukan pengembangan media-media yang bervariasi supaya anak itu minat belajarnya dan motivasi belajarnya semakin meningkat. Oke, baik Ibu. Lalu kira-kira kapan Ibu melakukan perubahan dan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Perubahan dan rencana kalau fokus pada penggunaan aplikasi Kahoot karena materinya berkelanjutan, maka sebagai tes pengetahuan awal siswa itu di hari Rabu minggu ini, karena masih materi yang sama, organisasi regional dan global, hanya sudah beda organisasinya. Terus terkait dengan penggunaan media, pasti pada pembelajaran selanjutnya itu harus menggunakan media yang variasi. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya dilaksanakan. Demikian percakapan pasca observasi bersama Ibu Elizabeth Sabusogen sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat siang. Selamat siang.